Halo anak-anak semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama Bu Guru Putu di pembelajaran kelas 5. Nah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum memulai belajar, anak-anak ingat berdoa ya. Semoga dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. Mari kita mulai belajar tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi terdiri dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri merupakan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contohnya yang pertama, usaha pertanian. Bagi masyarakat Indonesia, usaha pertanian tidak asing lagi karena Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Modal yang dimiliki dan lahan yang digarap oleh petani biasanya terbatas. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh usaha ekonomi perorangan yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya yaitu pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Contoh yang ketiga yaitu usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Tentu, usaha jasa tersebut banyak terdapat di sekitaran anak-anak ya. Contoh usaha ekonomi perorangan yang keempat yaitu industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Adapun contohnya yaitu usaha kerajinan tangan seperti berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, itu merupakan contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama atau kelompok, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama atau usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Biasanya pendiri firma ini adalah orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain.
Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma dan juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, anak-anak, pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Yang kedua ada sekutu pasif. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Contoh yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya tersebut dapat diperdagangkan di pasar modal. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, atau disebut juga perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Ya anak-anak, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, BUMD ini memiliki tujuan. Adapun tujuan dari pendirian BUMD yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Contoh selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Nah, atas jasa beliau tersebut atau atas peran beliau tersebut,
maka beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, adapun pengertian dari koperasi, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian koperasi selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, anak-anak, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk tersebut yaitu koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi serba usaha yaitu koperasi unit desa. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat apa yang Bu Guru sampaikan ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.